Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelumnya, perkenalkan saya Sefira Aulia dan rekan-rekan sekelompok saya. Perkenalkan, saya Anggita Ardiani Effendi Nasution. Perkenalkan, saya Anggi Putri Fadila Hasibuan. Baik, adapun tujuan kami mengadakan pertemuan virtual ini untuk mewawancarai Ustadz dan Ustazah mengenai tema yang kami angkat, yaitu budaya dan masyarakat madani. Sebelumnya kepada Ustadz dan Ustazah diperkenankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Boleh Ustazah duluan? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Wulan Suci, biasa dipanggil Wulan. Alumni dari UINSU Medan, tapi jurusannya Sistem Informasi. Insyaallah. Ya, Ustaz. Selanjutnya untuk Ustadz, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, Ustadz. Bismillah, perkenalkan nama Ana Duta Bahagia Resdono, alumni dari Darul Hufaz Indonesia Bogor Barat, sekarang lagi menempuh pendidikan di Universitas Pancabudi, pendidikan agama Islam. Masya Allah, lagi sibuk dua-duanya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya Ustadz dan Ustazah, kami langsung masuk aja ke pertanyaan-pertanyaannya ya Ustadz. Silakan kepada rekan sekelompok saya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ustadz dan Ustazah, apakah budaya Islam berlaku di Indonesia? Boleh dijawab mulai dari Ustazah Wulan. Dipersilakan. Syukran. Bismillah. Mengenai tentang budaya Islam di Indonesia, apakah sudah berjalan begitu ya maksudnya? Iya Ustazah. Alhamdulillah di Indonesia sendiri tentang budaya Islam ini sudah berjalan sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Misalnya seperti budaya halal bil halal, kita sering mengadakannya ketika Lebaran ya, setelah Lebaran gitu, makan-makan kue bareng. Terus reaksinya apa untuk masyarakat? Kita jadi terjalin silaturahminya karena adanya halal bihalal tadi. Kemudian ada budaya seperti Maulid Nabi. Nah, itu termasuk budaya Islam juga, di mana kita diajak dalam suatu agenda pengajian supaya kita mengetahui tentang sejarah Rasulullah, supaya kita mengetahui seperti apa sosok Rasulullah. Mungkin seperti itu. Allah, terima kasih atas pendapat yang telah diberikan oleh Ustazah Wulan. Selanjutnya, bagaimana pendapat dari Ustadz Duta? Dipersilakan. Bismillah, tadi pertanyaannya apakah budaya agama Islam, budaya Islam sudah dijalankan atau sudah cukup berhasil dijalankan di Indonesia begitu? Benar begitu? Iya, benar. Jadi untuk anak pribadi yang domisilinya di sekitaran ya lumayan berdampingan dengan orang-orang yang non muslim, apakah sudah cukup efektif budaya Islam itu terlaksana di daerah sini? Jawabannya tergantung ini, tidak selalu, tidak selamanya. Artinya sudah berjalan, namun tunggu harus ada event-event tertentu dulu. Contoh yang dibilang kayak dulu Ustazah tadi tentang Maulid atau Isra Mi'raj mungkin, atau halal bihalal mungkin sudah terjalankan tapi kurang efektif karena kurang kesadarannya masyarakat. Mereka itu budaya Islam itu hanya terjalankan mungkin pada event-event tertentu saja begitu. Pada hari-hari biasa ya mereka kembali ke setelan pabrik yang bahkan tidak bisa dibilang mencerminkan Islam begitu.
Wahakadha. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu sesuai surah An-Nisa ayat 135, di mana artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha. Nah, menurut Ustadz dan Ustazah, apakah Ustadz dan Ustazah pernah melakukan tindakan untuk menegakkan keadilan antar sesama umat muslim? Untuk memberikan pendapat, saya persilakan kepada Ustadz Duta untuk memberikan pendapat. Pertanyaan, apakah pernah menegakkan suatu keadilan di tengah-tengah umat begitu ya? Iya, benar. Kalau anak pribadi, mungkin kalau di tengah-tengah umat nggak sejauh itu. Mungkin ruang lingkupnya agak diperkecil dengan mungkin hanya sekedar bahsul masail antar santri mungkin, atau mungkin perselisihan pendapat di antara jamaah pengajian, atau perselisihan antara santri-santri, begitu saja, nggak sampai ke ruang lingkup umat yang mencakup umat yang besar gitu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ustaz Duta. Selanjutnya, bagaimana menurut Ustazah Wulan? Kurang lebih seperti pendapatnya Ustadz Duta, lingkupnya masih kecil ya. Seperti misalnya kita punya teman nih, mereka ada perselisihan di antara mereka. Jadi kita bukan cuma mendengarkan satu pihak aja. Nah, kita dengarkan yang satu, kemudian yang satu lagi juga kita dengarkan. Kita bukan mendengarkan satu orang aja. Jadi dari situ kita bisa tahu gimana solusinya supaya mereka itu baikan lagi. Misalnya kita punya teman dekat, kan nggak enak tuh kalau kita berantem gitu. Teman kita posisinya gimana gitu. Disitulah kita menegakkan keadilan supaya mereka itu gimana, supaya mereka baikan kembali. Seperti itu sih. Terima kasih atas pendapat dari Ustazah Wulan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Ustadz dan Ustazah, apa saja kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia ini? Untuk pendapat pertama, silahkan Ustazah Wulan. Bismillah. Catat sedikit ya. Untuk mewujudkan masyarakat yang madani di Indonesia, yang pertama itu adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri, kesadaran kita sebagai umat Islam. Sebenarnya kita Islam itu akhlaknya gimana, sebenarnya Islam itu kita itu bermasyarakat itu bagaimana. Jadi kita harus sadar posisi kita itu sebagai umat Islam itu kayak gimana, cara berbicaranya dengan orang lain, cara berinteraksi dengan orang lain, menghormati sesama, seperti itu. Kemudian setelah kita sadar gimana cara kita bermasyarakat, kita juga harus menjunjung tinggi gimana sebenarnya kita sebagai hamba. Kalau kita udah paham nih, kita sebagai hamba ya Allah, maka kalau kita hubungannya dengan Allah baik, maka hubungan sama masyarakatnya juga otomatis akan baik. Karena apa? Karena terkadang orang-orang yang non-muslim itu melihat kita itu bukan dari agama apa kita, tapi dari cara kita memperlakukan mereka. Sangat banyak orang yang kagum dengan Islam karena perilaku kita sendiri, dan juga sangat banyak orang yang nggak suka sama Islam karena perilaku kita sendiri gitu. Jadi kita perbaiki dulu diri kita. Kadang nggak perlu untuk ngomong panjang lebar di depan banyak orang, cukup kita tunjukkan Islam itu seindah ini, suka berbagi, suka membantu, seperti itu. Masya Allah, terima kasih kepada Ustazah Wulan. Selanjutnya, dipersilakan kepada Ustadz Duta untuk memberikan pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya kurang lebih bagaimana mewujudkan masyarakat madani di Indonesia begitu. Iya, Ustadz. Kalau dipahami kontekstual kan, kalau misalnya kita bicara tentang masyarakat madani secara umum,
Berarti kalau misalnya dalam Islam masyarakat yang ikut andil berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kesejahteraan yang diajarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi bagaimana cara mewujudkannya? Jadi yang pertama balik ke tadi Quran surah An-Nisa tadi bisa. Selebihnya setelah itu ya mungkin banyak faktor-faktor yang bisa termasuk ke dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Mungkin dari aspek pemerintahan, kita ambil ruang lingkup luasan dari aspek pemerintahan. Kemudian kalau anak pribadi dalam mewujudkan masyarakat madani ini lebih ke, karena anak jurusan juga pendidikan, lebih memperhatikan ke lingkup-lingkup pendidikannya aja agar tidak ada lagi ketimpangan sosial di antara pendidikan. Artinya tidak harus orang kaya biar bisa mengerti agama. Itu yang pertama. Karena kita paham betul bahwa pendidikan di pesantren itu bukan sebuah hal yang murah, bukan sebuah hal yang mudah untuk dijalankan. Makanya harapan Ana adalah yang untuk mewujudkan masyarakat madani itulah untuk mempersiapkan generasi-generasi masyarakat ke depannya dengan melalui jalur pendidikan agar tidak ada ketimpangan sosial, agar artinya mempelajari agama ini hak semua umat begitu. Kemudian mungkin dengan membuat lembaga pendidikan yang gratis mungkin, atau mendirikan madrasah-madrasah yang berkompeten, tidak menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dari Ana mungkin aspek-aspek seperti itu aja. Aspek-aspek kecil saja yang bisa Anda bahas, karena tidak mempunyai kemampuan untuk membahas aspek yang lebih luas. Sama muhakabah, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustadz Duta. Untuk selanjutnya pertanyaannya, bagaimana peran Ustadz dan Ustazah sebagai umat Muslim dalam mewujudkan masyarakat madani? Untuk yang pertama saya persilakan kepada Ustadz Duta untuk memberikan pendapatnya. Bismillah. Jadi peran apa yang sudah dilakukan untuk mewujudkan masyarakat madani, sepertinya perannya nggak banyak ya. Ya, asas keterbatasan sebagai manusia, melakukan apa yang bisa Anda mampu aja. Contohnya, alhamdulillah sekarang Anda menjalankan mengajar juga sebagai guru tahfiz lah bisa dibilang ya. Juga masuk ke dalamnya termasuk juga akidah dan hadis. Alhamdulillah juga udah Al-Fakir juga punya majelis lah begitu. Jadi memulai membentuk masyarakat madani ini dengan ruang lingkup yang kecil dulu. Artinya banyak orang-orang di pedesaan, di pelosok yang mereka tidak punya akses untuk mempelajari agama. Jadi berusaha untuk memberikan media, memberikan jalan untuk mereka baik orang tua ataupun anaknya untuk belajar agama. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas pendapat Ustadz Duta. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustaz Bulan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, kalau dari anak pribadi, sebentar ya. Kalau dari anak pribadi ada beberapa aspek, misalnya dari segi profesi. Nah, kalau kita profesinya guru, disitulah kita menunjukkan nilai-nilai keislaman kepada murid kita dan juga di lingkungan sekolah kita. Kemudian dari segi skill yang kita punya, misalnya kita punya skill public speaking. Nah, kita gunakan skill kita itu untuk mengajak banyak orang untuk melakukan kebaikan. Misalnya skill editing, kan banyak sekarang marak-maraknya itu dunia digital ya. Misalnya buat konten, terus nulis gitu kan, kita nggak tahu tulisan mana yang bisa ngajak orang untuk melakukan kebaikan, yang bisa menyadarkan orang tentang nilai-nilai Islam, sejarah Islam gitu. Kemudian anak pribadi juga kadang buat program
tahfiz gratis gitu, misalnya yang online gitu, tapi walaupun cuma seminggu, orang-orang jadi merasakan gimana gimana enaknya menghafal gitu. Apalagi bagi pemula kan, misalnya juz 30 itu mereka udah seneng banget itu. Kadang wadahnya yang kurang. Kalau di Jawa Masya Allah banyak ya tentang program-program gratis gitu. Tapi kalau di daerah Ana masih sedikit. Kalau tahu Kota Parangtrimpon, ada yang tahu? Iya, tahu Ustaz. Nah, Tahu, itu belum terlalu banyak program-program kepemudaan gitu kan. Apalagi anak-anak di sini tuh kebanyakan itu perginya nongkrong gitu, ke kafe gitu. Tapi kalau untuk kajian itu sangat sedikit. Malahan kalau kajian di sini tuh masih terbilang kaku dan peminatnya itu masih kebanyakan orang tua. Jadi mereka itu perginya ya ke kafe gitu. Masih sedikit untuk wadah anak muda, sedangkan mereka itu pengennya itu pasti, anak yakin pasti banyak yang pengen itu circle-nya yang pengen hijrah gitu. Mungkin dari Ana seperti itu sih. Terima kasih kepada Ustazah Wulan yang telah menyampaikan pendapatnya. Baik, izin saya ambil alih untuk pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin ini pertanyaannya lebih cocok untuk Ustazah ya, tapi mungkin nanti Ustadz Duta bisa menambahi sedikit. Ustazah Ulani sebagai wanita bercadar, menurut Ustazah apakah cadar atau nikab itu sendiri merupakan budaya Islam, dan bagaimana dengan orang-orang yang menganggap bahwasannya cadar itu merupakan budaya Arab yang tidak patut kita gunakan di Indonesia? Silakan Ustazah. Kalau menurut Ana pribadi, sependek pengetahuan Ana, kalau dibilang budaya kurang cocok juga sih, karena ini termasuk salah satu pendapatnya para mazhab ya kan, ada 4 mazhab, dan keseluruhan mazhab ini, nanti kalau salah dikoreksi ya, keseluruhan mazhab ini berpendapat lebih ke sunnah gitu, kecuali Imam Ahmad, dia mewajibkan untuk bercadar. Jadi bukan termasuk nggak setuju kalau dibilang budaya Arab gitu. Bahkan ada yang berpendapat itu manfaatnya untuk perlindungan dari debu gitu. Nah, sedangkan nggak sesimpel itu manfaatnya gitu. Jadi kenapa disunnahkan untuk bercadar? Karena manfaatnya sangat banyak. Salah satunya adalah untuk melindungi kita sebagai wanita muslimah gitu. Mungkin itu aja sih, Ana juga kurang gak berani ngomong panjang lebar tentang cadar atau mazhab ini. Insya Allah ya Ustazah. Silahkan untuk Ustadz Duta menambahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi kurang lebih pertanyaannya apakah cadar merupakan budaya Islam, dan bagaimana orang-orang yang menganggap bahwa cadar itu merupakan budaya Arab yang tidak patut digunakan di Indonesia. Iya, betul Ustaz. Jadi kalau ngambil dari pertanyaan tadi, apakah cadar merupakan budaya Islam? Iya. Cadar termasuk ke dalam budaya Islam, tapi tidak termasuk ke dalam budaya Arab. Artinya Islam ini bukan budaya, tapi Islam mencakup aspek-aspek yang mempengaruhi budaya di dalam umatnya itu tadi, termasuk ke dalamnya cadar. Jadi cadar itu bukan budaya Arab tapi budaya Islam. Islam itu agama yang menciptakan budaya bagi umatnya. Lantas bagaimana orang-orang yang menganggap bahwa cadar itu merupakan budaya Arab yang tidak patut digunakan di Indonesia? Balik lagi, kalau mereka menganggap ya seperti itu, ya kita dasarkan itu atas kebodohan mereka, atas ketidaktahuan mereka, bahwa mereka menganggap bahwa cadar itu budaya Arab, bahwa harusnya kita merasa ironis karena mereka sendiri yang beragama Islam bahkan tidak mengerti apa itu budaya Islam, yang bahkan di dalamnya termasuk ke dalam budayanya itu tadi cadar itu tadi. Lantas bagaimana menanggulanginya? Ya artinya sulit untuk kita mencakup ruang lingkup yang besar untuk menjelaskan hal-hal tabu seperti cadar ini, karena Ana sendiri pun Ana tumbuh besar di pondok yang notabene perbandingan mazhab. Ana pondok tahfiz tapi di dalamnya kurang lebih ada 12 firqah.
12 ustadz dan 12-12-nya beda firqah, beda pemahaman dan beda mazhab. Jadi tidak ada yang bisa, artinya kalau makalah bilang kita nggak usah mengurusi orang banyak gitu. Tangan kita cuma dua, cuma bisa dipakai untuk menutup telinga, selesai. Artinya jangan terlalu diambil hati karena mereka ngomong itu ya, itu ke pengetahuan mereka memang segitu adanya, seada-adanya memang segitu, ya udah. Artinya kalau bisa kita dakwahi, alhamdulillah kita dakwahi, kita berikan masukan seperti bahwa sebenarnya cadar itu seperti ini loh, bahwa pendapatnya seperti ini loh, gitu. Mungkin kalau Ana pribadi juga, misalnya kalau Kiai Ana dari Nahdlatul Ulama juga, bahkan kalau Nahdlatul Ulama ini cenderung memakruhkan cadar bagi wanita muslimah. Tapi di pendapat yang lain justru ada yang sunnah, bahkan ada yang mendekati wajib. Begitu. Artinya kalau untuk bagaimana orang-orang menganggap bahwa cadar itu merupakan budaya Arab yang tidak patut digunakan di Indonesia, itu salah besar, karena itu tadi adalah budaya Islam, bukan budaya Arab. Dan mereka berbicara seperti itu ya memang atas ketidaktahuan mereka. Jadi ya alhamdulillah kalau bisa kita dakwah ya. Kita doakan semoga ya ini salah satu juga bentuk usaha kita untuk mewujudkan masyarakat madani itu tadi. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah, terima kasih atas pendapat dari Ustadz dan Ustazah sekalian. Untuk pertanyaan terakhir ini, sebagai seorang pengajar yang mengajar di ruang lingkup Islami, apakah ada budaya Islam yang diterapkan di lingkungan sekolah? Mungkin Ustadz Duta bisa menjawab terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai orang pengajar, apakah ada budaya Islam yang diterapkan di lingkungan sekolah? Tergantung sekolahnya dulu, karena anak ngajar di dua tempat yang sangat signifikan berbeda. Kalau pagi di sekolah formal yang notabene itu budaya Islamnya sangat sedikit, kemudian siang menuju sampai dengan maghrib itu baru masuk ke jam madrasah atau masuk mengajar tahfiz dan lainnya. Jadi apakah ada budaya Islam yang diterapkan? Kalau Anda pribadi menerapkan budaya Islam, artinya Anda menerapkan budaya Islam seperti yang kita ambil tadi contoh cadar itu tadi, bahwa cadar itu di tempat Anda itu agak tabu, memang agak aneh ketika masyarakat melihat anak-anak remaja pakai cadar itu kayak sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang asing. Tapi sebagai bentuk usaha untuk mewajarkan cadar itu, karena biasanya mensunahkan itu artinya menekankan kepada anak-anak itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu biasanya anak menekankan anak-anak yang perempuan itu kalau bisa bercadar begitu. Setiap Jumat mereka datang ke madrasah, datang ke majelis itu pakai cadar. Kemudian mungkin budaya Islam lainnya adalah mencoba mewajarkan bahasa Arab secara perlahan, membawa bahasa Arab ke dalam bahasa sehari-hari dengan barang-barang sehari-hari seperti pulpen, pensil, penggaris dan lain-lain, mereka rubah menjadi bahasa Arab kemudian dipraktikkan di sehari-harinya. Mungkin itu saja dari Anda. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas pendapatnya Ustaz. Silakan kepada Ustazah Wulan menyampaikan pendapatnya. Afwan Ustazah, itu mikrofonnya belum. Afwan. Bismillah. Kurang lebih jawaban Anda seperti Ustadz Duta, karena Anda juga di lingkungan sekolah Islam, jadi biasanya juga menerapkan budaya-budaya Islam, contohnya seperti salam-salaman gitu ya, atas guru akhwat dan murid akhwat gitu, ketika ada acara seperti tasofahan, mungkin ketika
ada acara renungan gitu kan, ada tasofahannya gitu, salam-salaman gitu. Supaya apa? Supaya hati kita tadi tuh kembali bersih. Misalnya ada permusuhan di antara kita, kembali baik kembali gitu. Kemudian dari budaya Islam yang lain membiasakan anak-anak itu untuk bersedekah atau berinfak di hari Jumat gitu. Jadi diletakkan seperti kotak amal gitu. Mereka udah membiasakan tuh. Oh hari Jumat berarti kita sedekah gitu. Jadi mereka tahu keutamaan sedekah di hari Jumat. Kemudian dari segi adab sih ketika makan atau minum, nah diajarkan kepada anak-anak gimana caranya kalau makan itu pakai tangan apa gitu. Terus kalau minum doanya gimana gitu semua. Kalau anak besar. Insya Allah terima kasih atas jawaban dari Ustadz dan Ustazah ya. Karena waktu Zoom-nya juga udah mau habis, jadi kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas pendapat dan jawaban dari Ustadz dan Ustazah sekalian. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai. Semoga Allah membalas semua kebaikan Ustadz dan Ustazah. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan kami. Kami sudahi pertemuan virtual ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.